Pemirsa, kembali lagi di debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Papua Barat Daya dalam pemilihan serentak tahun 2024. Di segmen ketiga ini, sistemnya masih sama dengan segmen sebelumnya, di mana masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan menjawab 1 dari 6 pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Namun kali ini terkait dengan subtema kedua, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kami persilakan Profesor Dr. Melkias Hetaria SH.M.A.M. Hum untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 di Fishbowl B. Silakan bolanya diangkat dan ditunjukkan. Huruf K. Baik. Pak Melkias. Kami tunjukkan lagi, amplop pertanyaan masih disegel, pemirsa. Baik. Pak Melkias silakan kembali ke tempat duduknya. Dan kita akan lihat pertanyaan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. BPS Kabupaten Sorong mengemukakan bahwa RLS rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Sorong pada tahun 2023 hanyalah 8,61 tahun atau tidak tamat SMP. Keadaan ini akan membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan pada sektor ekonomi formal. Pertanyaannya, apa yang akan paslon lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Iya, baik, yang kita komitmen untuk lakukan adalah bagaimana kita membuka pendidikan vokasi, kursus-kursus cepat yang dalam rangka untuk cepat mendapat pekerjaan, misalnya kursus bagaimana membawa traktor, kemudian kursus bagaimana untuk berdagang, segala macam seperti itu. Kursus-kursus yang bagaimana untuk mereka cepat bisa mudah mendapat pekerjaan. Kemudian berikut adalah bagaimana terkait yang putus sekolah adalah program paket C. Program paket C. Kemudian ke depan untuk kita membangun SDM di Kabupaten Sorong adalah kita membangun sekolah-sekolah berpola asrama sehingga ke depan kita pastikan anak-anak Papua kita, anak-anak masyarakat yang tidak mampu dapat mendapat SDM yang baik supaya bersaing ke depan untuk menjadi berkat bagi tanah Republik Indonesia, tanah Papua, tapi khusus masyarakat di Kabupaten Sorong. Demikian. Saya tambahkan, memang kenyataannya seperti itu, dikarenakan dari daerah asal, daerah kampung ke kampung selanjutnya untuk sekolah di SMP itu adalah sangat jauh, sehingga mereka itu ikut orang sehingga banyak yang kembali tidak lulus sekolah. Ini dikarenakan permasalahan ekonomi. Maka untuk selanjutnya apabila JKT Jawa terpilih akan membangun sarana seperti asrama sekolah, dan juga dengan asrama sekolah ini maka anak bisa melanjutkan sampai selesai. Dan begitu juga dari SMP dan SMA, sementara ini dari pedalaman banyak yang tidak lulus dikarenakan di kota mereka itu ikut orang, dari situ dia pulang tidak mendapatkan ijazah. Untuk itu perlu kita bangun sistem boarding school. Baik, waktu Anda menjawab sudah habis. Baik, kami mohon tenang kepada para pendukung. Kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik. Kami besok terpilih jadi Bupati Kabupaten Sorong 2024-2029, bahwa dinas teknis dalam hal ini dinas pendidikan mengakomodir semua, melihat semua masyarakat atau anak-anak yang ada di pedalaman, yang ada di desa, yang ada di distrik, untuk melihat sejauh mana anak-anak ini kenapa tidak sekolah. Sehingga kita melihat, pemerintah daerah melihat bahwa anak-anak ini tidak sekolah karena ada hal-hal yang tidak disampaikan kepada orang tua. Kami panggil orang tua untuk melihat secara langsung bahwa kegiatan di pendidikan ini seperti yang disampaikan kepada kami pemerintah daerah untuk melihat secara langsung. Demikian. Kuncinya adalah kesejahteraan. Jadi bagaimana Pak Guru sejahtera, Ibu Guru sejahtera,
dan wali murid juga sejahtera. Baik, Karena waktu akan sudah mengikuti. habis untuk paslon Terima nomor kasih. urut 2 untuk menanggapi. Ya, dan selanjutnya kami persilakan Dr. Suryal Samuel Mofu SPD, MID TEFL, MPhil Oxon untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 di Fishball B. Huruf G, baik. Huruf G masih disegel untuk menjamin kerahasiaannya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Berdasarkan data neraca pendidikan daerah Kemendikbudristek, terdapat 11.187 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah pada SD, SMP, dan SMA atau SMK di Kabupaten Sorong. Pertanyaannya, apa yang akan paslon lakukan untuk memastikan agar setiap anak dapat bersekolah? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang pertama bahwa kami akan visi misi kami bahwa sekolah SD, SMP, SMA gratis. Sehingga melihat bahwa anak-anak ini tidak sekolah kenapa? Sehingga masuk pada ekonomi. Oleh sebab itu kami visi misi untuk ke depan jadi Bupati Kabupaten Sorong bahwa secara khusus untuk melaksanakan kegiatan yaitu sekolah gratis. Kunci utama adalah kesejahteraan. Apapun akan yang dilakukan oleh pemerintah, apabila gurunya sejahtera, orang tuanya tidak sejahtera, tidak akan mungkin berhasil. Untuk itu kami akan tetap, pemerintah kami nanti akan berusaha untuk bagaimana mensejahterakan orang tuanya sehingga anaknya tetap bisa sekolah. Pak gurunya juga kerasan di daerah sana. Kami punya konsep bahwa Pak Guru juga harus punya usaha sampingan yang akan membuat mereka kerasan di daerah. Konsep kami adalah di daerah pesisir sana, Pak Guru nanti akan piara sapi untuk menambah penghasilan. Karena ternyata setelah saya turun di lapangan, banyak waktu yang terbuang. Hanya duduk ngopi. Itu tidak efektif, tidak produktif. Untuk itu kami ke depan akan kita tanya Pak Guru yang di pedalaman, dia akan usaha apa gitu. Apakah mau berternak, cari ikan, bikin kolam, dan lain sebagainya, atau berkebun. Sehingga nanti orang tuanya sejahtera, insya Allah anak-anaknya akan sekolah. Di samping itu sekolah juga gratis tadi. Demikian, terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 1, Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi. Iya. Silakan. Sebetulnya menjadi masalah mendasar adalah kita selama ini tidak punya database tentang anak-anak putus sekolah, kemudian tentang buta huruf. Jadi kalau ke depan kita pastikan kita punya database sehingga berapa banyak anak-anak dalam tingkat umur berapa, kemudian yang putus sekolah, kemudian yang buta huruf. Setelah itu akan menjadi dasar bagi kebijakan ke depan seperti apa, sehingga cara mentreatment yang buta huruf dengan cara kebijakan untuk yang putus sekolah seperti apa sampai ke depan. SDM akan terus. Kemudian sekolah gratis justru ke depan mendukung. Jadi tadi sudah terjadi, kita selamatkan, dan cara kita ke depan punya data. Kemudian yang ada kita selamatkan dan kita pastikan ke depan anak-anak harus sekolah, tinggal di asrama. Kita pastikan sekolah gratis, bus gratis, kemudian ke depan mereka akan sekolah baik dan ke depan menjadi berkat. Terima kasih. Sudah Dan cukup? mungkin Waktu Baik, sudah habis. waktu sudah habis. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1 dan juga 2. Baik hadirin dan juga pemirsa, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menjawab pertanyaan dari tim panelis. Berikutnya, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.